katanya pernah mau ada gunung. Saya tidak tahu itu ceritanya bagaimana, itu nenek moyang kita. Karena saking takutnya gunung itu jadi, ceritanya sudah naik itu. Bahkan di situ sekarang sumber pasirnya ada, aneh, bin ajaib. Terus katanya ditutup pakai ini, yang namanya kukusan. Saking doanya orang tua supaya gunung itu tidak jadi. Itu cerita zaman dulu. Bisa jadi cerita nanti. Iya. Jadi istilahnya ngoten ceritanya Gunung Jungkur. Ada cerita Gunung Jungkur, ya lokasinya di tempat itu. Sebelah itu balik desa itu, Pak. No, tengah Barongan itu ada sumber air yang luar biasa, ada sumber pasir yang banyak sekali di situ. Itu ceritanya Gunung Jungkur. Mau ada gunung di situ. Itu cerita. Nah, ini yang sekitar hampir 50 tahun, katakanlah 60 tahun itu hilang. Cerita ini hilang. Kemanapun juga, hanya orang tua, anak sekarang pun juga kan tidak akan percaya tentang itu. Tapi untuk bukti sumber pasirnya sampai sekarang masih ada sumber pasirnya di bawah itu. Jadi ada satu daerah itu di bawah itu pasir kok. Itu yang bisa kami ceritakan. Sedangkan selama hampir sekitar 80 tahun ini tidak terkelola sama sekali. Saya juga nggak tahu, saya belum lahir gitu. Cuman orang-orang tua bilangnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di bawah gunung itu dulu ada pasar sebetulnya. Tapi zaman Belanda pasar itu dibom. Namanya Pasar Legi. Di tengah lapangan itu, Pak. Makanya sekarang tanahnya itu tandus kering kayak kebakar itu. Itu di belakang balai desa itu dulu sudah ada pasar yang ramai betul. Karena waktu zaman Belanda ceritanya itu dibom, ya. Ceritanya itu dihancurkan oleh Belanda karena itu adalah jalan masuk untuk ke wilayah desa Padengkoso dan ke arah barat. Nah, waktu itu jembatan penyeberangannya itu dirusak oleh masyarakat supaya Belanda itu tidak bisa masuk. Itu cerita seperti itu. Sehingga dari arah timur itu dibom pasar itu, dibom. Itu cerita masa lalu. Saya pun juga hanya sumber ceritanya dari nenek moyang saya, dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang toh sampai sekarang ya sudah meninggal gitu. Cuman cerita itu saya simpen betul. Ya barangkali nanti ada wacana. Yang ketiga, kami punya yang namanya tahu campur. Jenengan kan pernah dibilang bahwa Lamongan adalah kota tahu campur gitu. Tetapi sampai detik ini saya juga butuh penelitian apa benar tahu campur itu dari Padengkoso. Padahal semua ahli masak kuliner yang tahu campur itu kan diakui atau tidak kan dari desa Padengkoso. Nah itu yang mestinya harus digali karena itu adalah ikon Kabupaten Lamongan. Waduh, video kenapa viral? Yang soal sungai? Yang soal sungai, ya mohon maaf, ini dulu pada saat saya jabat yang pertama itu memang saya tanami jati, Pak. Sepanjang 2 km bantaran kali itu saya tanami jati kiri kanan. Ya alhamdulillah sekarang jati ini besar-besar dan sangat rimbun. Sepanjang perjalanan dari desa sebelah sampai Pajangan itu maunya seperti itu, tapi justru malah yang tumbuh ini Padengan tok, Pak. Yang tumbuh bagus itu hanya di Padengan. Ya ada sekitar 1000 pohon, ada sekitar kurang lebih 1000 pohon sekarang bagus untuk peneduh orang-orang yang lagi mancing, lagi foto selfie, kepengen spot foto di pinggir-pinggir kali di bawah pohon jati, kelihatannya sudah. Alirannya sungai gimana, Pak? Aliran sungai kalau kemarau sekarang berhenti, Pak. Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya deras, Pak. Karena itu pembuangan sungai mulai dari Waduk Semandu ke arah Bengawan Jero itu pintunya di sini, pintunya di Padengkoso. Jadi mulai Babat Kuanon kemudian ke Padengkoso ini alirannya sangat besar. Jadi bahasanya gitu, mungkin kalau kemarau ya kering, yang jelas kering, tapi kalau musim penghujan sampai detik ini pun juga masih ada air, masih ada air. Dan di tengah kali itu ada sumber air yang begitu luar biasa, itu yang akses mau saya. Dan insya Allah dulu pernah menjadi ikon juga, tapi sayangnya sumbernya itu di tengah kali. Nah, oleh sebab itu saya kepengen gawe permainan air itu nanti sumbernya dari situ, gitu. Jadi saya kepengen gali sumber air itu kemudian tak arahkan, karena nggak terlalu jauh, sekitar hanya 200 meter.
lokasi sumber. Kalau Barongan itu? Kalau Barongan itu malah depan balai desa. Jadi lokasinya kalau Barongan itu ya sing tak bilang ada tempat Gunung Jungkur itu ada. Itu ada lokasi Barongan. Ya, ada lokasi Barongan tapi enggak banyak. Tapi mungkin nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang di depan-depan balai desa itu Barongan sampai sekarang masih terawat. Ya andai kata kalau nanti kita rawat, kita kelola betul, insya Allah seperti panjenengan sampaikan itu akan saya jadikan pasar, tapi tidak merubah Barongannya ini, tidak merubah. Barongan itu akan jadi ikon barangkali itu nanti sebagai pasar wisata Barongan bisa. Potensi masyarakatnya apa Pak? Membuat apa? Untuk sementara ini baru kerajinan bambu, kemudian kuliner yang banyak kuliner. Termasuk semua warga saya itu adalah pengrajin tahu campur. Tahu campur ya. Jadi untuk masakan tahu campur semuanya itu bisa. Rata-rata dari sana. Rata-rata dari Padang Poso. Jadi wis seperti itu. Kemudian barangkali nanti saya juga berharap semuanya nanti bisa masuk, industri dan lain sebagainya bisa masuk, pasar Lamongan juga bisa masuk, terutama pasar tradisional, dan potensi alam yang jelas itu penghasil beras, petaninya petani padi dan petani tambak udah. Jadi nanti ada dua sisi. Barangkali nanti kalau ada pasar itu bisa dikembangkan jadi pasar ikan bisa, pasar pasar beras juga bisa. Ada dua jenis produk yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Kalau mimpi ibu-ibu apa? Ibu-ibu punya mimpi apa terhadap desa? Ayo, matur setunggal-setunggal. Bu Kades yang terakhir. Ayo Bu, cepat. Saya ingin desa saya itu maju dan wanita-wanitanya ini bisa mandiri, tidak tergantung pada suami. Misalnya mau beli bedak, beli apa itu tidak minta sama suami. Caranya gimana? Ya kita harus bisa menjual apa atau berdagang, kerja di situ gitu Pak. Apa di pasar itu nanti kita bisa jualan mbok klanteng, mbok bedok, mbok niku wau. Kalau saya kan senang berdagang Pak. Senang berdagang kalau cuma iya. Adik semua suami berdagang semua, tapi saya itu kalau disuruh mengrajin itu ya rada nol putih ya Pak. Yuk, yang lainnya apa? Monggo. Oke Bu Kades. Sebenarnya hampir sama seperti yang diungkapkan sama Bu Ani tadi ya Pak ya. Harapan saya juga hampir sama seperti itu tadi. Kita sebagai kaum wanita ini harus dan wajib mempunyai keterampilan baik di bidang apapun, utamanya yang kemarin sudah diajarkan itu melalui pembinaan itu kita bisa kembangkan. Karena apa? Seperti yang disampaikan Bu Ani juga, kalau kita mempunyai banyak keterampilan maka secara otomatis kita tidak tergantung kepada suami kita. Dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa mandiri. Iya, tidak akan merasa kekurangan karena apa yang bisa kita manfaatkan itu tentunya akan tentunya apa Pak istilahnya apa itu kita dapat penghasilan dari situ.